Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Perlakuan Ole Gunnar Solskjaer kepada Donny van de Beek bikin muak mantan pemain Manchester United. Donny van de Beek jarang mendapatkan waktu bermain di Manchester United dari sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Hal tersebut membuat muak mantan gelandang Red Devils Paul Ince. Setelah menjalani musim ini dengan lebih banyak duduk di bangku cadangan, Donny van de Beek diberikan waktu bermain Ole Gunnar Solskjaer saat menghadapi Manchester City. Akan tetapi pemain asal Belanda tersebut hanya diberikan waktu selama 10 menit saja. Sebelumnya Donny van de Beek juga hanya mendapatkan waktu bermain selama 4 menit saat menghadapi Atalanta. Hal tersebut pun membuat Paul Ince merasa bingung dengan keputusan Ole Gunnar Solskjaer. Donny van de Beek mendapatkan 4 menit melawan Atalanta. Yang membuat saya khawatir adalah pilihan yang dibuat Ole, ujar Ince dilansir dari Goal International. Ini yang dikatakan dan Donny van de Beek berpikir, sialan, ini mimpiku. Ini yang aku tunggu-tunggu. 2 tahun ke depan dia ada di bangku cadangan. Ole Gunnar Solskjaer benar-benar membuatnya kesal. Imbu dari pria berusia 54 tahun tersebut. Paul Ince pun kesal jika menjadi Donny van de Beek. Pasalnya Solskjaer dianggap hanya mempermainkannya dengan menurunkan Donny van de Beek pada menit-menit terakhir pertandingan. Jika saya jadi Donny van de Beek, saya akan berkata, sial, saya tidak akan melakukannya saat ini. Anda ingin saya bermain selama 10 menit ketika kita tidak menyentuh bola selama 88 menit? Sekarang kau hanya membuatnya lebih kesal, ucap Paul Ince. Keputusan Ole Gunnar Solskjaer untuk tidak memainkan Donny van de Beek memang selalu menjadi pertanyaan. Pasalnya pemain 24 tahun ini mampu menunjukkan kualitas yang baik saat dirinya membela Ajax Amsterdam. Alhasil pemain asal Belanda tersebut dikabarkan bakal pergi dari United pada Januari nanti atau akhir musim ini. Jika tidak pergi, Donny van de Beek bisa jadi kayu mati di bangku cadangan Manchester United. Cristiano Ronaldo disebut marah, ancam meninggalkan Manchester United musim depan. Megabita Cristiano Ronaldo disebut mengancam akan meninggalkan Manchester United pada musim depan jika tidak lolos ke Liga Champions. Dikutip dari Quartro, Manchester United mengalami salah satu momen terburuk dalam beberapa tahun terakhir karena taktik yang mengecewakan dari Ole Gunnar Solskjaer. Efek dari penampilan yang tidak konsisten tersebut kini Manchester United keluar dari perburuan gelar juara. Selain itu, setan merah juga terlempar dari zona Liga Champions setelah menempati posisi ke-6 klasmen Liga Inggris. Situasi itu disebut membuat Cristiano Ronaldo sangat marah dan mulai memikirkan masa depannya di Manchester United. Menurut laporan dari Express, Ronaldo sudah membuat penegasan sejak kembali ke United. Apabila penguasa Liga Inggris itu gagal lolos ke Liga Champions, pemain berjuluk CR7 tersebut mungkin akan pindah klub. Legenda Manchester United Rio Ferdinand juga bereaksi soal kans Red Devils di Liga Champions musim ini. Walaupun United masih di puncak klasmen grup F, namun belum aman lolos ke babak 16 besar. Menurut Ferdinand, apabila United gagal ke babak gugur, kondisi itu bisa jadi noda dalam karir Cristiano Ronaldo. Saya pikir dia akan melihat Liga Eropa sebagai noda dalam karirnya, ujar Ferdinand. Saat ini, fase grup Liga Champions masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Grup F jadi salah satu yang menampilkan persaingan sengit. Manchester United, Villarreal, Atalanta, dan Young Boys mempunyai kans sama ke babak gugur. Dorongan untuk mencabut Harry Maguire dari jabatan kapten Manchester United. Mantan bek Manchester United Paul Parker mengatakan kalau kesulitan-kesulitan yang dialami Harry Maguire di jantung pertahanan setan merah dalam beberapa pekan terakhir cukup untuk membuat sang pemain dicabut dari jabatan kapten. Harry Maguire menjalani serangkaian laga di bawah standar sejak kembali dari cedera bulan lalu. Yang terbaru, bek termahal di dunia tersebut bersama dengan rekannya di lini belakang Luke Shaw gagal mengikuti arah bola sehingga mengizinkan Bernardo Silva mencetak gol di derby Manchester. Blunder tersebut jauh dari kesalahan pertama Maguire dalam situasi serupa. Minimnya kewaspadaan sang bek akan pergerakan pemain lain juga terlihat antara lain saat penyerang Leicester City Paston Daka mencetak gol saat United kalah 2-4 di kandang mantan klub Maguire tersebut. Dia pun membuat kesalahan yang berujung gol pertama Leicester City yang dibukukan Yori Tielemans pada laga tersebut. Ex-gelandang Manchester United Roy Keane juga mengatakan kalau sang kapten seperti robot dalam setiap wawancara seusai pertandingan karena mengucapkan hal-hal sama secara monoton.
Paul Parker kini mengatakan bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut akan bisa lebih konsentrasi kepada fokus utamanya sebagai pemain bertahan apabila tidak lagi menyandang status sebagai kapten. Ole harus membuat keputusan, tuturnya seperti dikutip dari Manchester Evening News. Keputusan-keputusan sulit terhadap para individu untuk menguji karakter mereka. Cabut ban kapten dari Miguel dan katakan kepadanya untuk menjadi bek tengah lebih dahulu. Kondisinya sekarang memalukan. Roy Keane mengkritiknya pada pekan lalu dan seorang fans juga melakukan hal sama di luar stadion. Ungkap Parker, kita harus menguji mereka, tes karakter mereka. Seberapa besar mereka ingin memakai jersey tersebut? Seberapa besar mereka ingin bermain? Seberapa besar mereka ingin memperkuat United? Saya melihat Harry Maguire, dia hanya mengangkat tangannya mencari offside. Dia membuat semua pemain onside dan melihat asisten. Dia ingin menyalahkan pemain lain. Para wingback tidak dapat keluar menyerang seperti saat menghadapi Spurs. Ini 5 back. Bruno Fernandes memberi gestur pada para pemain untuk mendorong maju karena pria yang disebut sebagai kapten tidak lagi berkomunikasi dan tidak mengambil tanggung jawab. Tutur Paul Parker. Agenda Cristiano Ronaldo di timnas Portugal, 2 gol lagi menuju rekor lain dan lolos ke Piala Dunia. Cristiano Ronaldo kembali menjalani tugas untuk timnas Portugal pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Penyerang Manchester United tersebut merupakan satu dari 3 pemain setan merah yang dipanggil Portugal untuk menghadapi Republik Irlandia 11 November. Dia disertakan pelatih Fernando Santos bersama Bruno Fernandes dan juga Diogo Dalot. Bagi Ronaldo, kewajiban membela negara berarti sebuah kesempatan lagi untuk memecahkan rekor lain. Target tersebut ialah mencetak jumlah gol terbanyak dalam 1 tahun kalender untuk timnas Portugal. Saat ini koleksinya pada 2021 ialah 13 gol dengan seragam AS Selecao. Rekor sebanyak setahun miliknya ialah 14 gol yang tercipta sepanjang 2019. Artinya tambahan 2 gol dari duel kontra Republik Irlandia dan Serbia bakal membuat bomber veteran 36 tahun itu memecahkan rekornya sendiri. Mengacu kepada data yang didapat dari Transfer Market, catatan 13 gol Cristiano Ronaldo tahun ini di timnas Portugal tercipta setelah melakoni 12 partai. Pentasnya terjadi di kualifikasi Piala Dunia, Euro 2020, serta pertandingan uji coba internasional. Gelontoran gol Ronaldo pada 2021 diawali oleh sumbangsi 1 butir ke gawang Luxembourg. Khusus di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Cristiano Ronaldo sendiri sudah menceploskan 6 gol. Dia masih kalah 1 gol di bawah Alexander Mitrovic dari Serbia yang menjadi top skor sementara grup A. Kemarahan Edinson Cavani dengan Sancho terbongkar di tengah krisis United. Penyerang Edinson Cavani dikabarkan pernah marah terhadap Jadon Sancho jelang kedatangan ke Manchester United dari Borussia Dortmund. Perseteruan Cavani dengan Sancho itu terbongkar di saat setan merah tengah mengalami krisis performa pada musim ini. Ketika United membutuhkan kepercayaan diri untuk bangkit lantaran inkonsistensi yang berkepanjangan, sejumlah masalah muncul di tengah skuad penguasa Liga Inggris itu. Selain rumor pemecatan pelatih Ole Gunnar Solskjaer, sejumlah pemain senior disebut mulai menunjukkan pembangkangan kepada pelatih asal Norwegia itu. Yang terbaru, Cavani disebut pernah marah dengan Jadon Sancho. Insiden itu muncul pada 2020 saat Sancho masih jadi milik Dortmund. Dikutip dari Mirror, kemarahan Cavani muncul terkait perebutan nomor punggung 7 karena Sancho menggunakan nomor itu saat di Dortmund. United yang masih negosiasi dengan Sancho menjanjikan nomor punggung 7 kepada jebolan Akademi Manchester City itu. Sayang, negosiasi itu berujung kegagalan lantaran Dortmund menolak tawaran United pada 2020. United baru bisa mendatangkan Sancho pada musim ini. Nomor punggung 7 itu kembali dibahas, tetapi Cavani menolak tetap jadi pewaris nomor keramat itu sampai dengan Cristiano Ronaldo tiba di Old Trafford. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, nomor punggung 7 itu jadi milik Ronaldo karena CR7 berbicara langsung kepada Cavani soal nomor tersebut.